Bersetting di masa Perang Sipil Amerika di pertengahan abad ke-18, cerita film Free State of Jones ini menelisik dinamika di sisi pihak Confederate. Tokohnya adalah seorang akang-akang nakes yang bernama Newton Knight. Bukan seorang dokter atau mantri desa, tapi tugasnya di dalam pasukan adalah untuk mengevakuasi korban luka di pertempuran. Korban yang ia selamatkan kemudian ia bawa menuju tenda pengobatan. Sehari-hari berada di antara kegiatan jahit-menjahit dan kikir-mengikir organ tubuh para tentara, lama-kelamaan membuatnya makin enak dan benci terhadap situasi perang. Perkembangan pada saat itu, pihak Confederate telah memberlakukan peraturan baru untuk memulangkan para prajurit yang memiliki 20 budak. Peraturan lainnya adalah dibebaskannya tugas wajib militer kepada pihak yang memiliki 40 budak. Dengan kata lain, itu berarti bahwa tugas wajib militer tidak berlaku bagi orang-orang kaya. Wayne menyesal kenapa dari dulu ia gak nabung agar setidaknya mampu belanja budak-budak. Sebagai seorang petani yang sederhana, Newton sangat merasakan aturan yang diskriminatif itu, tambah males dia menghadapi suasana perang yang sedang terjadi. Malam itu secara kebetulan ia papasan dengan Daniel, ponakannya yang baru nyasar dari dalam hutan. Sang ponakan kemudian cerita bahwa ia memang sedang mencari pamannya ini karena ternak-ternak di rumahnya berikut stok logistik yang mereka miliki di gudang sudah dijarah tentara Konfederat. Selain itu, si Daniel ini yang masih remaja telah dipaksa pula untuk dikenai tugas wajib militer. Melihat ponakannya tanpa begitu ketakutan, Newton kasih janji akan selalu melindunginya. Dalam pertempuran berikutnya, Newton yang petugas nakes ini merelakan diri untuk turun menjadi serdadu agar bisa terus mendampingi Daniel. Ketika momen tempur sedang jeda, ia pun lalu mengajak ponakannya ini untuk nyebrang ke parit di depan. Di seberang parit itu masih terdapat pasukan Union yang bersiaga. Newton hendak membawa ponakannya ke sebuah tempat yang aman. Untuk itu, ia pun membawanya berjalan menyisir parit. Di tengah jalan mereka papasan dengan beberapa rekan serdadu yang juga hendak mencari tempat aman. Newton pada akhirnya tidak bisa bergerak bebas. Agar gak ketahuan hendak kabur, maka ia harus ikut dengan mereka. Saat sang komandan kasih instruksi untuk nyebrang, Daniel yang nervos pun langsung berdiri, namun tidak langsung lari dan akhirnya kena tembak pasukan lawan. Sang paman segera membawanya lari menuju area P3K. Begitu tiba di sana, suasana ternyata lagi hiruk pikuk, mereka nggak kebagian dokter unit gawat darurat. Newton langsung lemas ketika Daniel bilang bahwa ia tiba-tiba merasa kehausan. Sebuah tanda bahwa kondisi tubuhnya sudah tidak mampu untuk bertahan. Sang paman pun langsung membawanya ke tempat yang lapang untuk membaringkan ponakannya di rerumputan. Tidak lama kemudian, Daniel pun meninggal dunia. Merasa bahwa ia harus menguburkan sang ponakan dengan layak, Newton pun nekat kabur untuk membawa pulang Daniel. Dengan mencuri seekor keledai milik kesatuan, ia pun pergi tanpa peduli untuk pamit kepada komandan. Jalanlah kemudian Newton mendampingi mayat ponakannya yang diangkut di punggung keledai. Ia pun sampai di kampungnya di daerah Jones, wilayah Mississippi, lalu menyerahkan mayat bawaannya itu kepada sang kakak, nyokap dari Daniel. Sang ibu pastinya sangat berduka ditinggal oleh anak dan juga anggota keluarga satu-satunya yang masih tertinggal. Setelah kematian Daniel itu, Newton pun jadi enggan untuk balik ke pasukan. Sang istri mencoba menyadarkan bahwa tindakan desersi ancamannya adalah hukuman mati, namun Newton gak peduli. Saat keluarga kecil ini sedang menguburkan Daniel, terjadi proses penjarahan harta warga yang mana kali ini dialami oleh tetangga. Pemerintah Confederate memang memberlakukan aturan 10% pajak dari harta warga, namun yang sering terjadi adalah tentara-tentara korup nan bajingan itu merampas semuanya, apapun itu yang ada di rumah tersebut. Kini warga daerah itu jadi terancam kismin dan kelaparan. Newton lalu merencanakan sebuah pemberontakan. Ia menyuruh para janda-janda itu untuk memberikan kode jika nanti lagi mereka didatangi para tentara.
Sebagai satu-satunya lelaki di wilayah tersebut, ia berniat untuk membela mereka yang pada ditinggal suami ke medan perang. Suatu malam, anak bayi Newton menderita panas tinggi. Sebagai seorang desersi, kini Newton tidak bisa sembarangan datang ke kota. Maka dari itu ia pun datang untuk meminta bantuan kepada tantenya yang bernama Sally. Tante ini ternyata juga tidak bisa bantu karena dokter yang terdekat katanya sudah pindah rumah. Solusi tetap diberikan Sally. Ia pun menawarkan untuk memanggilkan seorang budak yang dikenal punya kemampuan dalam hal menyembuhkan. Malam itu juga, Rachel sang penyembuh ini datang atas rekomendasi dari ketuanya yang bernama George, pegawainya dari Sally. Newton langsung membawanya masuk agar ia bisa segera melakukan penanganan terhadap anaknya. Semua hal yang Rachel butuhkan langsung ia sediakan. Esok paginya ketika pasutri ini terbangun, mereka sudah tidak lagi mendengar suara rengekan dari sang anak. Rachel sudah berhasil membuat turun panas badannya, maka dari itu ia pun segera pamit pulang. Merasa sangat bersyukur atas kesembuhan anaknya, Newton pun kemudian melakukan sesuatu yang haram dilakukan oleh warga kulit putih di daerah Mississippi kepada seorang budak. Ia mengucapkan terima kasih sekalian memberikan oleh-oleh perhiasan emas kepada sang wanita. Suatu hari Newton mendapatkan panggilan darurat dari rumah warga sekitar. Janda 3 anak ini melaporkan bahwa ia baru saja didatangi tentara Konfederat yang minta agar mereka diberikan koleksi selimut dan spray. Kini mereka-mereka itu sedang jalan dulu untuk mendatangi rumah warga lainnya. Demi mencegah agar nantinya ketika mereka balik, komandan dan orang pajak pemerintah itu tidak merampok ternak-ternak, Newton lalu mengajarkan bocil-bocil ini untuk mempergunakan senapan. Beberapa waktu kemudian, ketika aparat Konfederat datang, mereka telah disambut oleh 5 orang bersenjata dengan 3 diantaranya adalah para bocil. Pak Komandan nyengir saja ketika ditodong pasukan jadi-jadian ini, namun Newton meyakinkan bahwa ia serius dengan ancamannya. Ia bilang bahwa 3 shooter lain sudah siaga di atas gudang, yang itu ternyata hanya selongsongan besi yang ia pasang menyerupai senjata. Mereka pun akhirnya mundur, namun dengan ancaman bahwa pasukannya punya tugas juga untuk memburu para desersi. Segera setelah mereka pergi, Newton sadar bahwa berikutnya dialah yang akan jadi incaran. Prajurit desersi ini langsung pulang ke rumah untuk membawa perbekalan senjata sekaligus pamit kepada Serena yang tampang gak setuju jika suaminya turun membantu warga. Kini akibatnya keluarga mereka sendiri yang jadi terancam. Serena memilih untuk meninggalkan Newton. Orang-orang Confederate dengan anjing pelacaknya memang langsung turun untuk memulai perburuan. Ketika suara gonggongan dogi itu mulai terdengar, Newton langsung kabur dan pihak aparat langsung melepas 1 anjing jagoannya. Newton pun lari sekencang mungkin dan hampir saja berhasil menyeberangi pagar sebelum akhirnya dogi itu tiba-tiba menerkamnya. Pergulatan pun terjadi, hampir saja kaki Newton habis digerus taring dogi sebelum akhirnya ia berhasil menikamnya. Newton berhasil lolos, namun dengan bekas luka yang parah pada kakinya. Ia pun mampir lagi ke rumah Tante Sally untuk meminta bantu diobati. Namun sang tante sadar bahwa orang ini gak akan bisa lama-lama berada di sana karena tentara Konfederat pasti datang untuk melakukan razia. Tante Sally lalu mengetus George untuk membawa Newton sembunyi ke area rawa. Dengan dipandu oleh George, Newton dibawa dengan perahu ke daerah seberang rawa. Di seberang, Newton pun diturunkan dan diminta agar menunggu sementara George balik ke rumah majikannya. Ketika hari mulai sore, datanglah kemudian Rachel yang ditugaskan oleh George untuk datang membantu. Newton dibawa nyebrang menuju area kedalaman hutan, tempat para budak yang kabur menyembunyikan diri. Rachel akan meminta mereka untuk menyembuhkan luka Newton. Seseorang di antara mereka yang masih memakai kerangkeng besi pada leher, dia membalurkan dedaunan pada luka yang diderita Newton. Esok harinya, rumah Newton terus mendapatkan pantauan dari tentara Confederate dan hal itu membuat Serena merasa tidak nyaman. Pergi ke kota, ia sudah melihat pengumuman bahwa suaminya sudah dalam status wanted.
Melihat kondisi itu, Serena pun jadi beneran meninggalkan kota Jones dan suaminya untuk hijrah ke daerah Georgia. Sembari menyembuhkan luka, pada akhirnya Newton jadi ikut gabung dengan para pelarian itu untuk bersembunyi di dalam rawa. Berusaha untuk tidak terdeteksi, mereka pun membakar kayu bakarnya di dalam pohon agar asapnya tidak membumbung tinggi. Kehidupan mereka sehari-hari selain bergantung dari tangkapan ikan rawa, juga berkat pasukan konsumsi yang rutin dikirim Rachel tiap hari. Di rumah majikannya yang juragan kapas, Rachel seringkali mengambil barang yang bisa ia ambil, termasuk sisa-sisa makanan penghuni rumah. Suatu waktu, akhirnya Newton gemes juga melihat Moses yang selalu rebahan dengan menopang pada kerangkeng besi. Ia yang dulu pernah jadi tukang besi menawarkan diri untuk membantu buka kerangkeng tersebut. Moses agak ragu karena proses pembongkaran kerangkeng besi pastinya akan menimbulkan bunyi yang akan menarik perhatian Satgas Razia Desersi. Esok harinya Newton memesan beberapa pucuk senjata yang kemudian diantarkan oleh George. Ia pun memberikan semua anggota masing-masing satu jatah senapan lalu mengajarkan cara mempergunakannya. Hari itu adalah waktu di mana Newton akan membukakan kerangkeng besinya Moses. Setelah proses itu kelar, mereka harus langsung bersiaga untuk menerima kedatangan pasukan Satgas. Untuk itulah senapan itu mereka butuhkan. Betul saja, karena ketika proses itu selesai, beberapa anggota Satgas Razia dengan masing-masing anjing pelacaknya sudah bergerak mendekati mereka. Newton dan kawan-kawan langsung bersiaga di balik pohon dalam perairan rawa. Begitu mereka semua muncul, Newton langsung kasih instruksi tembak, sukseslah mereka semua membidik sasarannya masing-masing. Malamnya dogi-dogi itu mereka santap dalam perapian yang sudah tidak ragu lagi mereka nyalakan. Rachel sudah berada di sana untuk sekalian membawakan bumbu-bumbu dan acar pelengkap hidangan. Si Rachel ini saat itu memang lagi penasaran pengen bisa baca. Newton pun balik membantunya dengan memperkenalkan huruf dan angka. Pada siang hari sekalian ia juga mengajarkannya cara menembak. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 4 Juli 1863, kota Vicksburg jatuh ke tangan pasukan Union menyusul kejatuhan kota Gettysburg sehari sebelumnya. Jatuhnya dua daerah yang vital itu membuat pasukan Konfederat tercerai-berai, banyak di antara mereka yang memilih untuk disersi. Beberapa di antaranya adalah rekan Newton di Kesatuan, yang mana kemudian ia tampung untuk bergabung dengan penghuni rawa lainnya. Beberapa waktu kemudian, pasukan Confederate cabang kota Jones yang dikomandoi oleh Letnan Barbour lewat di area tersebut. Tiba-tiba saja kemudian mereka mendapatkan todongan dari beberapa sniper di balik semak dan diminta untuk meninggalkan semua barang yang mereka bawa. Tiba di markas, Letnan Barbour lalu lapor kepada Kolonel Hood bahwa mereka baru saja dibegal di daerah yang deklarasikan oleh pembegalnya sebagai daerah istimewa Jones yang bebas. Newton rupanya telah memutuskan untuk membuat negara kecil mereka sendiri di dalam rawa. Di sana dengan armada para disersi yang makin banyak, mereka pun membuat perkampungan kecil-kecilan. Mereka semua bergotong royong untuk membangun tenda dan gubuk-gubuk tempat hunian mereka. Meskipun sudah memiliki daerahnya sendiri, rasa kangen terhadap keluarga tetap tidak hilang begitu saja. Suatu malam, Newton pun nyelinap pergi dari rawa untuk mengunjungi rumah lamanya yang sudah dalam keadaan kosong. Di sana ternyata masih ada barang-barang yang ditinggal, di antaranya adalah beberapa buku milik Serena. Buku pelajaran baca-membaca itu lalu ia bawa dan ia sampaikan materinya kepada Rachel. Satu aturan lagi telah dilabrak oleh Newton, di mana peraturan saat itu melarang budak kulit hitam untuk belajar baca tulis. Suatu hari ia dengan ditemani pasukannya datang menyatroni ladang warga. Kepada para sejawat petani, ia mengajukan usul sebuah pemberontakan. Daripada hasil panen mereka nantinya dirampok oleh orang pemerintah, ia mengajak agar mereka semua saling gotong royong melakukan panen hingga tak bersisa. Nanti ketika para pejabat korup itu datang untuk menjara, kondisi ladang sudah harus kosong. Sementara itu hasil panen tersebut akan mereka sembunyikan di sebuah tempat.
Para warga yang sudah pada empet dengan kelakuan pemerintah pastinya langsung menyetujui ajakan Newton. Sibuklah kemudian mereka untuk melakukan panen terhadap ladang warga, satu ladang ke ladang warga yang lainnya. Semuanya kompak mengelurkan tangan masing-masing, tidak peduli ladang siapa yang sedang mereka garap. Ketika Kolonel Hood yang didampingi Letnan Barbour singgah untuk minta jatah, santai saja mereka bilang bahwa panen mereka telah gagal. Gudang mereka isi dengan jagung-jagung busuk yang gagal panen, yang mana biasanya mereka jadikan sebagai pakan ternak babi. Jagung-jagung busuk itu tetap digarong oleh Letnan Barbour, namun armada pasukan Newton tetap tidak membiarkan mereka pergi. Di tengah jalan, rombongan pasukannya telah mencegat dengan senapannya masing-masing. Letnan Gondrong ini pastinya langsung keder dikepung sedemikian rupa. Ia pun tidak berdaya ketika Newton datang menghampirinya. Pak Letnan lalu minta permakluman karena jagung saja yang mereka bawa. Newton gak mau tahu, bagi dirinya gak ada jagung sisa berarti mereka tidak punya pakan ternak, yang mana berarti babi-babi mereka akan isdead. Kalau gak ada babi, mereka akan kelaparan dan mati di musim dingin nanti. Newton ambil alih lagi jagung-jagung itu, sekalian ia melucuti atribut letnan dari Mr. Barbour untuk ia ganti dengan atribut kopral. Pak Gondrong terpaksa harus kembali melaporkan tragedi pembegalan yang kedua kepada atasannya. Makin pusing Kolonel Hood menghadapi masalah itu. Di luar jendela, kemudian mereka melihat asap yang membumbung tinggi, yang mana berasal dari daerah rawa. Sekalian melakukan acara mukbang babi panggang, asap itu memang sengaja ditebar Newton agar kelihatan sampai ke kota. Ia ingin memancing tentara Confederate agar mau turun ke area rawa yang mana sulit dijangkau oleh pasukan kavaleri. Kesulitan kalau harus datang menyerang, Kolonel Hood lalu mendatangi Tante Sally. Pak Kolonel memprediksi bahwa orang bisnis pasti bisa diajak kerjasama. Untuk itu ia pun menitipkan pesan kepada Sally agar disampaikan kepada komplotan Newton di daerah rawa. Ia mengajak semua petani untuk keluar dari sarangnya dengan janji diberikan pengampunan. Bagi para desersi, janji yang ia berikan adalah penempatan balik ke dalam pasukan. Lewat George, pesan itu disampaikan kepada Newton yang langsung menolaknya mentah-mentah. Pihak tentara meresponnya dengan pembakaran satu rumah milik warga. Hal itu mulai mempengaruhi Thomas, seorang pemuda yang rumahnya kena bakar. Newton tetap meyakinkan agar Thomas jangan sampai percaya dengan janji muluk mereka. Malam itu Rachel kembali datang, kali ini untuk mengantarkan biskuit bagi Mr. Newton. Di sana sekalian ia pamer skill membacanya yang tambah lancar. Ketika ia hendak pamit, tidak sengaja Newton melihat bahwa punggung wanita ini sudah dalam keadaan luka. Rachel akhirnya cerita bahwa hari itu ia telah kena hukuman cambuk karena menolak ajakan dari sang majikan. Mendengar hal tersebut, Newton pun jadi murka. Esoknya, ia bayar rasa sakit Rachel itu dengan membakar semua stok kapas milik sang juragan. Pihak tentara pun akhirnya jadi berang ketika melihat bahwa ATM berjalannya kini sudah kehilangan harta kekayaan. Kolonel Hood dan kawan-kawan membalasnya dengan pembakaran satu lagi rumah warga. Sebagai respon balasan, Newton hendak melakukan operasi yang lebih besar. Ia menyusun rencana untuk mensabotase kereta barang pihak Konfederat. Hal itu ternyata mendapat tentangan dari seorang warga yang bernama Ward. Orang yang sebetulnya simpatisan kaum Konfederat ini mulai merasa bahwa kini gerakan kelompok mereka lebih condong seperti pihak Union. Newton tidak memikirkan hal tersebut, ia lebih fokus pada usaha bela diri dari mereka sendiri. Namun demikian, ia mempersilahkan jika Ward mau keluar dari kelompok mereka. Malamnya si Mr. Ward ini lalu mengajak bareng Thomas dan adiknya agar mau ikut menyerahkan diri kepada pihak tentara. Mumpung dari pihak tentara Konfederat sedang ada program diskon pengampunan. Esok siangnya pihak tentara yang sudah mendapatkan info bahwa akan ada anggota yang menyerahkan diri sudah menunggu di tepi rawa. Datang dengan jumlah pasukan yang banyak, Kolonel Hood berharap akan bisa menggiring rombongan kaum pemberontak. Namun ketika mengetahui bahwa ia hanya akan mendapatkan beberapa orang saja, Pak Kolonel jadi kecewa. Alih-alih memberikan pengampunan, 4 orang itu langsung ia vonis hukum gantung.
Siang itu juga Mr. Ward dan ayahnya berikut adik kakak Thomas langsung digantung pihak tentara. Istri dan ibu mereka sendiri yang harus menurunkan jenazah-jenazah mereka. Hal itu membuat Newton jadi sedih dan tambah murka. Esok paginya ia memimpin pemanjatan doa bagi arwah sejawat mereka. Walau bagaimanapun mereka itu tetap adalah kerabat mereka sendiri. Sementara itu siangnya di desa, proses pemakaman dari 4 jenazah korban gantung sudah berada dalam pantauan pihak tentara. Kolonel Hood sangat yakin bahwa orang-orang Rawa tidak akan absen dari ritual tersebut. Datang kemudian rombongan pihak yang berduka dengan kereta pembawa peti jenazah. Para wanitanya kemudian turun duluan dan ternyata malah langsung menembak penjaga. Pasukan Newton dan orang-orang bebas telah melakukan counter strategi karena mereka merasa yakin bahwa pihak tentara pasti hadir untuk melakukan jebakan. Kini mereka berada di atas angin sebagai pihak yang duluan menyerang. Pasukan tentara Konfederat terpojokan, Letnan Gondrong langsung kabur dengan kuda. Pasukan gabungan warga Rawa dan emak-emak ladang jagung berusaha membantai pasukan tentara. Meskipun demikian, ada juga beberapa korban dari pihak mereka. Newton sendiri fokus mengincar Pak Kolonel yang sudah dalam keadaan tertembak. Kolonel Hood kemudian lari ke dalam gereja lalu dikejar oleh Newton. Dari jejak darahnya, Newton berhasil menangkapnya lalu membunuhnya dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan kepada 4 jasad korban. Newton mencekiknya hingga Pak Kolonel kehabisan nafas. Pemberontakan dari pasukan abal-abal tapi berjiwa nekat ini terus dilakukan hingga tahun berikutnya. Jumlah mama yang ikutan kini sudah bertambah banyak. Mereka bertugas untuk mereload senapan. Pasukan Konfederat cabang Elleville, pimpinan Letnan Barbour, berusaha mati-matian menahan serangan lawan. Newton dan kawan-kawan sedang menjalankan misi untuk menguasai kota. Lewat senjata meriam yang bisa mereka dapatkan dari hasil membajak kereta tentara, mereka memporak-porandakan pertahanan musuh. Garda depan lawan runtuh, mereka semua segera merangsek masuk untuk menduduki kota. Bendera Konfederat mereka turunkan untuk mereka ganti dengan bendera Amerika sebagai pengakuan kepada pihak Union. Pada akhirnya James Ekin, sang juragan kapas yang menjadi konglomerat kota pun terpaksa harus kabur sebelum ia dan keluarga kedatangan pasukan orang-orang bebas. Malamnya, di luar kegiatan penahanan terhadap 40 tentara Konfederat, pihak orang bebas merayakan kemenangan itu dengan bersuka cita. Sementara itu, Newton tetap fokus dulu dengan rencana selanjutnya. Mengantisipasi datangnya serangan balasan pihak Konfederat, kini ia akan berusaha untuk meminta dukungan pihak Union. Will ia utus untuk menemui Jenderal Sherman dari pihak Union, meminta dikirimkan beberapa mortar, cannon dan 300 pucuk senapan, serta manpower sebanyak 50 orang saja. Will diminta untuk bilang bahwa mereka sudah menguasai 3 kabupaten hingga ke perbatasan Alabama. Setelah urusan kerja, barulah Newton mengurus urusan pribadi. Ia menganugerahkan kamar yang nyaman bagi Rachel, yang mana selama itu sudah menjadi kekasihnya. Berita tentang jatuhnya wilayah 3 kabupaten itu telah sampai ke telinga Kolonel Lowry di perbatasan Alabama. Tidak lama kemudian, ia pun langsung turun dengan 1000 armada pasukan Konfederat untuk melakukan serangan balasan kepada Newton dan kawan-kawan. Sebelum mereka tiba, Will yang telah balik ternyata hanya dibekali 100 senapan saja oleh Jenderal Sherman. Pak Jenderal ternyata tidak terlalu yakin dengan ucapan Will bahwa kelompok mereka sudah menguasai 3 kabupaten. Dia bahkan kurang yakin bahwa mereka ini beneran simpatisan dari pihak Union. Merasa tidak akan sanggup untuk menahan gempuran satu divisi pasukan Lowry, Newton akhirnya memutuskan agar mereka balik saja ngebase di daerah rawa. Namun ternyata tidak semua orang yang menghendakinya, termasuk itu Will sendiri. Mereka meminta agar diizinkan untuk keluar dari pasukan. Mr. Newton tidak pernah mau memaksa orang yang setengah-setengah. Esoknya ia pun melepas mereka semua untuk pergi dari komplotan. Seperti rencana semula, sang kepala suku langsung menggiring pengikutnya untuk balik ke area rawa. Di sini mereka pun menjalani kehidupan seperti yang biasa mereka jalani sebelumnya, sembari menunggu kedatangan musuh.
Namun demikian, serangan dari pasukan Konfederat pada akhirnya memang tidak pernah terjadi. Cerita berikutnya berhubungan dengan sejarah, guys. Momen selanjutnya yang terjadi adalah pembunuhan terhadap Presiden Abraham Lincoln pada bulan April 1865. Setelah bulan Februarinya, ia menaikkan amandemen tentang penghapusan perbudakan di negara Amerika. Amandemen itu pada bulan tersebut masih tetap berlaku dan Moses serta yang lainnya sudah resmi menjadi orang bebas. Di wilayah Mississippi, Jenderal Sherman memberikan jatah 40 hektar lahan dan seekor keledai bagi tiap kepala keluarga. Nyatanya, aturan itu hanya berlaku 3 bulan saja karena bulan Septembernya, lewat Presiden Andrew Johnson, mereka membatalkan aturan itu. Lahan-lahan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik yang sebelumnya. Lahan yang telah menjadi jatah para anggota Newton sebelumnya adalah milik dari James Eakins. Sang juragan kapas yang mana simpatisan Konfederat ini telah mendapatkan pengampunan dari pemerintahan presiden baru yang sama-sama berasal dari daerah selatan. Ia pun bisa kembali ke rumahnya yang megah dan mewah dan berhak mengambil alih lahan yang sudah digarap oleh pihak orang bebas. Kembalinya Eakins dengan status yang sah dari pemerintahan Union membuat posisi Newton dan Rachel jadi nggak aman. Atas usul sang wanita, sang kepala suku lalu menjual lahannya dan membeli lahan yang sangat luas di daerah tandus yang bernama Soso. Dengan tetap mengajak para warga kulit hitam pengikut setia, Newton hijrah menuju Soso untuk membuka lahan garapan baru di daerah tersebut. Di sini juga ia mendirikan sekolah bagi para anak kulit hitam, di mana di sana Rachel menjadi pengajarnya. Suatu hari sekonyong-konyong, Serena dan anaknya datang ke gubuk mereka. Ia pun cerita bahwa ia telah kehilangan semua peternakannya karena telah dibakar tentara Union. Kini, dia dan anaknya sudah tidak punya tempat untuk pulang. Newton tidak pernah menaruh dendam, ia pun tetap menerima sang istri yang sudah lama meninggalkannya. Apalagi karena ternyata Rachel pun mengizinkan. Newton dan Rachel yang kini sudah hidup satu rumah tetap belum bisa menikah karena peraturan yang masih melarang pernikahan antar ras di Amerika. Namun demikian, Serena tetap ia bikinkan rumah yang bersebelahan dengan rumah tinggalnya bersama Rachel. Perkembangan selanjutnya, kaum kulit hitam di Amerika mulai diakui sebagai voters dalam penyelenggaraan pemilu. Namun di daerah selatan, yang mana mayoritas tetap berjiwa Konfederat, mereka tetap diblok dalam keikutsertaannya. Merasa bahwa mereka sudah diakui sebagai warga negara yang sederajat, pihak kulit hitam lalu melakukan aksi demo menuntut agar mereka diberikan hak serupa. Inilah pangkal utama yang menjadi pemicu kemunculan sebuah gerombolan ormas yang kemudian dikenal sebagai Ku Klux Klan atau KKK Take My Baby Away. Dimulailah pembakaran terhadap gereja-gereja kaum kulit hitam. Tersinyalir terus aktif melakukan pergerakan, Moses pun kemudian ditangkap dan menjadi orang pertama yang dieksekusi oleh pihak KKK. Perjuangan Moses sendiri sepertinya jadi sia-sia saja karena pada proses pemilu pun panitia bertindak curang. Dari sekian banyak pemilih Partai Republik yang mana merupakan poros dari pendukung pihak Union, hanya 2 suara saja yang mereka hitung. Kekalahan pihak Republik di wilayah selatan membuat pasukan federal harus menarik pasukannya yang membuat ormas KKK makin merajalela dengan aksinya. Ribuan warga kulit hitam dibunuh pada proses pemilu tahun 1876. Newton pun tidak lagi punya kekuatan untuk melakukan perlawanan. Pada periode tahun itu akhirnya Newton dan Serena resmi bercerai. Tidak bisa secara resmi menikahi Rachel, Newton pun menghadiahkannya 65 hektar tanah untuk menjadikan wanita itu menjadi wanita kulit hitam pertama di wilayah selatan yang memiliki properti lahan. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.